Shalom, shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kalau mendengarkan suara hujan itu baik-baik. Kalau hujan rintik kena atap itu kayak bunyi tetesan-tetesan gitu ya. Dan kalau bicara soal menetes tuh nggak cuma air hujan yang rintik, tapi bicara juga tentang manusia. Kalau ditanya kapan terakhir menangis, mungkin ada yang baru semalam nangis, mungkin ada yang beberapa minggu ini sedang menangis, entah kehilangan, entah kecewa, entah lagi ada masalah yang berat. Tapi kita percaya bahwa jangan lupa, kita juga ada yang harus kita tangisi, dosa kita. Karena tangisan itu dibutuhkan sebagai bentuk cara dan kerinduan kita untuk pulang, untuk kembali ke kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 157, Insan Tangisi Dosamu, bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 157, bait pertama dan kedua, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia besarkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, ikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya menenangkanlah, dan dalam kuasa namanya kalahkanlah yang jahat. Ingat darahnya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini, dan hari yang baru ini ya Bapa, kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu sebagai kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami. Tentu kehidupan kami tidak selalu dalam kondisi yang gembira, kadang sedih, namun dengan kekuatan yang baru melalui firman-Mu, kami berharap Tuhan akan menguatkan kami dan terus kami boleh semangat menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 8. Kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 7 sampai 15. Kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 7 sampai dengan 15. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaranya. Sembuhkan aku dari penyakit ini. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad, Raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa,
Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kota yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini, yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, apakah yang dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya, ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu, saya pernah nonton sebuah film. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang bisa melihat masa depan. Jadi kayak punya kekuatan super gitu ya. Mungkin ada orang yang pengen bisa terbang, ada orang yang bisa membelah diri, bisa mengerjakan sekaligus pekerjaan, jadi kuat banget. Nah, kisahnya nih orang ini dapat kekuatan super, bisa membaca masa depan, clairvoyance istilahnya gitu ya. Saya nggak kebayang kalau itu terjadi pada kita. Justru sebenarnya saya nggak mau. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu bisa membaca masa depan seseorang, dan ternyata orang itu adalah orang yang akan membunuh Bapak Ibu. Nggak usah membunuh deh, terlalu sadis. Mencuri kehidupan Bapak Ibu, entah barang, entah masa depan keluarga Bapak Ibu. Tapi orang itu orang yang baik yang Bapak Ibu kenal. Kira-kira Bapak Ibu bakal ngapain? 1, lari dari tempat itu. 2, mengalahkan orang itu bagaimana caranya supaya jangan sampai dihancurkan kehidupan kita, atau bagaimana? Makanya saya takut kalau punya kemampuan bisa melihat masa depan cenayang gitu ya, kayak model-model nabi. Waduh, kayaknya belum tentu kuat. Kelihatannya sih menyenangkan ya, wah kalau bisa baca masa depan kan seru. Belum tentu. Kalau ternyata masa depannya bagus, kalau ternyata masa depan orang itu adalah orang yang akan menghancurkan kita, kira-kira kita hidupnya bakal tenang gak? Nah Bapak Ibu, dalam bacaan kita hari ini, kita bertemu dengan kisah mungkin yang jarang diceritakan. Ada seorang bernama Hazael, salah satu abdinya seorang raja. Dan dia, Raja Aram ini lagi jatuh sakit. Sebelumnya kita udah lihat ya interaksinya dengan Raja Aram. Nah ketika dia sakit, sebenarnya biasanya Raja Aram minta tolong sama nabi-nabi Baal, Baalzebub dan kawan-kawan. Nah tapi udah mentok dia, akhirnya datanglah, katanya ada satu lagi nih nabi yang nabinya Yahweh nih. Katanya dia mujarab banget, ajaib orangnya. Seperti yang kita udah lihat di kisah-kisah sebelumnya, Elis ini termasuk salah satu nabi yang mujizatnya paling banyak, yang levelnya sudah sebanyak kisah-kisah Tuhan Yesus di Injil lah gitu. Nah akhirnya si Hazael datanglah ke nabi ini. Elisa sempat melamun sebentar karena dia tahu bahwa ternyata Raja Aram itu tidak akan sembuh. Bukan karena penyakitnya ganas, tapi karena dia akan mati. Dan yang lebih mengerikan adalah ternyata yang akan membunuh raja adalah orang yang datang kepada Elisa. Jadi tahu kan kenapa Elisa akhirnya bengong? Karena dia tahu bahwa yang berkonsultasi kepadanya adalah orang yang akan melakukan yang jahat. Saya nggak kasih tahu berarti saya bohong. Saya kasih tahu, takutnya jadi motivasi. Nah Bapak Ibu Saudara, beruntunglah kita menjadi orang-orang yang tidak tahu masa depan. Bagus justru. Dari sini kita belajar. Kadang-kadang kan kita kepo ya, Tuhan, saya nanti matinya model gimana ya? Nanti anak-anak saya tumbuhnya gimana ya? Saya melayani seperti apa ya ke depan? Untung kita nggak bisa baca masa depan. Kenapa? Kalau kita tahu manusia itu punya kemampuan antara dua. Menghalalkan segala cara supaya kejadian yang di masa depan itu baik terjadi, atau malah menghancurkan hidup orang lain supaya hal buruk tidak terjadi. Jadi lebih baik kita nggak tahu, biarlah kita serahkan sama Tuhan. Dan apapun yang terjadi di masa depan, belajar untuk tidak selesaikan dengan cara sendiri. Hazael itu karena dia mencoba menyelesaikannya dengan tangannya sendiri. Kalaupun nih amit-amit deh Hazael benci sama raja, dia nggak perlu dia yang bunuhan, bisa jadi orang lain. Kalau emang itu ibaratnya udah rancangan masa depan, bisa dengan sakit, bisa dengan yang. Tapi kenapa dia turun tangan? Berarti kan dia nggak sabar gitu ya. Mending nggak sabar melakukan yang baik, nih melakukan yang jahat. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama ketika kita melihat masa depan, belajar serahin aja sama Tuhan. Yang nggak harus kita
capai dengan buru-buru, ya nggak usah buru-buru. Santai aja, relax aja. Masa depan nggak perlu dikejar, dinikmati, dijalani semaksimal mungkin. Kita bekerja maksimal itu bukan supaya masa depannya bagus, bukan. Tapi kita berjuang sebaik mungkin karena kita berjuangnya buat Tuhan. Ini saya berikan pekerjaan saya, kalau kita udah pensiun atau kita yang di rumah melayani kita, ataupun saya berdoa, yang terbaik. Saya lakukan ini bukan buat manusia, tapi buat Tuhan. Semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenang, tanpa harus tahu masa depan. Ketakutan dan kekhawatiran taruh di belakang aja. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami belajar, semoga kami tidak jadi seperti Hazael, Tuhan. Tidak menjadi orang yang menghalalkan segala cara ketika tahu tentang masa depan. Dan ajarkan kami tidak kepo, tidak pengen tahu tentang apa yang terjadi masa depan. Biarlah masa depan adalah misterinya Tuhan. Tugas kami berjuang sebaik mungkin, sebisa kami, dan kami lakukan seperti kami lakukan untuk Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Kami serahkan hidup kami, perjuangan kami, dan pelayanan kami, dan apapun yang sedang kami tempuh, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.